Oke, ya. Kita ke pengantar teknologi informasi ya. Jadi kita yang ringan-ringan dulu ya. Eh, ini kita mengajar secara tim. Ada Bu Mula Devi Hoiria, Bu Mivetika ini tugas belajar, jadi digantikan oleh saya. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pengantar dulu ini ya. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu teknologi informasi, hardware, software, komputer, telekomunikasi, informatika, sejarah komputasi di dunia kesehatan, proses pengembangan aplikasi, serta strategi implementasi teknologi informasi dalam keperawatan. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah awam, sudah setiap hari menggunakan laptop, hardware, kemudian juga smartphone, aplikasi kesehatan, dan lain-lain. Nah, teknologi informasi itu apa? Yaitu teknologi yang bermanfaat untuk mengolah data, memproses, menyusun, mengatur, mendapatkan, dan menyelesaikan atau manipulasi data yang menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat. Nah, contohnya kalau kita ada data ya, data penelitian gitu ya, kita pakai teknologi informasi, pakai program apa, pakai software misalnya Excel atau SPSS. Nah, itu adalah penggunaan teknologi informasi dalam dunia kesehatan ya. Kemudian ada teknologi komunikasi. Nah, ini yang berkaitan dengan penyampaian informasi ya, mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi komunikasi bisa pakai internet ya. Kemudian sistem informasi. Kalau teknologi tadi itu berupa bentukannya ya. Kalau sistem informasi itu sebuah alur ya untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menganalisis serta menyebarkan informasi. Jadi ada sistem, ada teknologi. Kemudian kalau informatika keperawatan, jadi penggunaan teknologi informasi sehubungan dengan tiap fungsi yang ada dalam bidang keperawatan. Dan ini dilakukan oleh perawat dalam pelaksanaan tugas mereka. Nanti ada materi sendiri tentang nursing informatik. Nah, kemudian berikutnya ada komponen hardware, software, dan fungsi komputer. Ini secara garis besar ya. Hardware itu perangkat keras ya, yang keras-keras ini ya, ada mouse, apa keyboard ya, itu teman-teman sudah tahu semua ya, ada PC ya. Kemudian ada perangkat lunak software, contohnya ya Firefox, kemudian Chrome, terus ada macam-macam ya. Kemudian ada jaringan dan komunikasi. Dalam ini jaringan komunikasi terhubung, semuanya terhubung dalam satu sistem yang mengatur ya. Contohnya kalau kita di UB ini ya kita pakai VLM, itu adalah jaringan dan komunikasinya. Kemudian ada basis data, ada database, kemudian ada information management personnel ya. Jadi ada orangnya nih yang mengatur ini semua. Jadi perangkat keras dikombin dengan software, ada jaringan. Nah, itu semua yang mengatur adalah personelnya, tim IT ya, atau orang yang punya ini brainware-nya, punya idenya. Jadi semuanya itu bermula dari brainware-nya. Setelah itu baru membuat perangkat keras, perangkat lunak, perangkat keras dan lain-lain. Ini contohnya ya, komputer hardware adalah actual physical body, jadi benda nyata, keras ya, dan komponennya. Kemudian several key components in the average computer work together ya, bekerja bersama-sama untuk membentuk suatu mesin yang kompleks, yang bisa melayani atau memfasilitasi manajemen pengetahuan, komunikasi, dan kreativitas. Jadi alat-alat digabung menjadi satu, menjadi sebuah mesin yang bisa berfungsi untuk melakukan analisis dan sebagainya. Kemudian ada software, komponen perangkat lunak ya. Ini adalah aplikasi program yang dikembangkan untuk memfasilitasi beberapa fungsi seperti ngetik, kemudian melukis, painting, kemudian mengorganizing meeting ya kayak gini nih, surfing the internet, ya itu semua pakai software. Ini istilahnya kalau di dalam tubuh kita tuh hardware-nya tuh ya ini ya tangan, nah software-nya tuh ya daleman kita, psikologi kita itu adalah software-nya, cara berpikir kita itu adalah software-nya.
Kemudian ada komputer. Komputer adalah sebuah alat elektronik ya yang memproses informasi. Kemudian telekomunikasi dan informatika. Nah, ini penyampaian informasi. Jadi yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lain yang jaraknya jauh. Tele itu berjarak, ya. Komunikasi itu berkomunikasi ya. Penyampaian informasi itu ada tele itu berjarak ya. Bukan langsung direct communication tapi tele lewat ada perantaranya. Ini kalau menurut KBBI, informatika itu adalah ilmu tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan yang direkam. Itu informatika. Atau ada juga hal-hal yang berkaitan dengan informasi, itu adalah informatika. Jadi kalau teman-teman yang berminat di bidang informatika ini, dari sisi kesehatan ya bisa mengembangkan itu ya, bikin aplikasi atau bikin software yang memudahkan kerja perawat atau tim medis gitu. Nah, ini kalau sejarah komputasi di dunia kesehatan. Jadi penggunaan computerized di dunia kesehatan. Ini termasuk History of Nursing Informatics. Jadi dari tahun 1800-an, Florence Nightingale ya, tokoh keperawatan yang pertama, dia menggunakan statistik untuk mengumpulkan data dan menggunakan data untuk merubah bagaimana dia merawat pasiennya. Ini kalau teman-teman masih ingat Florence ini teorinya apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Lingkungan dan pasien, nurse. Nah, itu ya. Betul. Jadi tentang bagaimana kita caring pada lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa mempengaruhi kesehatan pasien. Nah, dia menggunakan statistik ini untuk menghitung data-data pasien pada saat itu kena wabah. Kemudian ada Harriet Worley, ini yang tentang IBM. Jadi kalau zaman dulu tuh pakai IBM ya. Zaman saya masih SMP itu juga masih IBM. Kemudian softwarenya adalah DOS ya. Operating System. Ya kalau sekarang sudah Microsoft, kalau dulu masih DOS ya. Dulu pernah lihat disket kalian? Ada yang masih tahu disket, disket besar. Nah, dulu nyimpennya data di situ. Jadi bentuk kotak segini, kemudian tahun 2004 atau 2000-an itu sudah segini. Kalau dulu atau masih 90-an segini. Terus segini, kemudian ada flash disk. Flash disk waktu itu kapasitas masih maksimal paling banyak adalah 128 MB. Kalau sekarang sudah bergiga-giga ya. Kemudian ada Graves and Corcoran. Kemudian ini dia mendefinisikan nursing informatics. Jadi penggunaan kombinasi antara ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan. Ya, jadi yang didesain untuk membantu memanage, memproses data keperawatan, informasi maupun pengetahuan, serta memberikan perawatan pada pasien itu penggunaan adalah nursing informatics. Ya, contohnya penggunaan dokumentasi keperawatan yang berbasis smartphone gitu ya. Jadi tinggal pakai aplikasi SDKI, SLKI itu bisa dikombin jadi satu. Kemudian ada AMI atau ANA, American Medical Informatics Association. Dia bekerja sama dengan American Nurses Association yang dia punya kekhususan memang untuk nursing informatics ya. Jadi ada memang perawat yang mengembangkan nursing informatics ini. Kemudian kalau ini Presiden Bush tahun 90-an dia sudah mendorong semuanya menggunakan electronic health record. Nah, ini kalau proses pengembangan suatu aplikasi atau teknologi informasi. Teman-teman nanti bisa, mungkin idenya random ya, idenya random banget, mau bikin apa, misalnya mau bikin aplikasi. Nah, kita mulai dari ini, produk requirement dokumen. Jadi ada kebutuhan. Teman-teman bisa aja secara random atau ngasal gitu ya, pengen sesuatu semuanya diaplikasikan atau dibuat semua dalam genggaman smartphone gitu ya. Kayak kita kalau pasien gitu ya, kalau di dulu ada workshop di Taiwan ya, itu mereka punya masing-masing perawat itu punya PDA, kemudian data pasien itu sudah ada di sini. Jadi masing-masing orang kalau misalnya ada situasi emergensi, misalnya dari
TTV-nya sudah berubah nih jadi arah merah, itu sudah dikombinkan atau sudah diintegrasikan dengan early warning system ya. Ketika sudah ada warna merah, kemudian HP ini menyala, maka dia yang terdekat dia segera menuju ICU. Nah, itu adalah penggunaan nursing informatics ya. Jadi semua data pasien ada di HP-nya masing-masing perawat yang jaga pada saat itu. Itu jadi langsung terhubung dengan jejaring tadi, jaringan software tadi. Jadi yang paling dekat dengan pasien itu dia yang akan datang duluan dengan memanggil bantuan yang lain. Jadi dia mengaktifkan call for help-nya dari HP itu. Nah, ini ada pengembangan aplikasi itu yang pertama ada kebutuhan ya, kemudian desain berupa software arsitektur, jadi desainnya seperti apa. Kemudian setelah itu implementasinya dalam bentuk membuat softwarenya. Lalu verifikasi adalah uji aplikasinya. Baru kalau sudah oke, baru maintenance. Ya. Kita satu-satu tahap requirement, jadi mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan untuk solusi IT-nya. Misalnya nih kebutuhannya masalah antrian gitu ya, masalah antrian atau masalah eh, diagnosa keperawatan yang masih sangat beragam, kemudian nggak standar, atau ada juga dokumentasi keperawatan itu yang masih kertas ya, capek nulis. Nah, itu bisa jadi masalah yang diselesaikan. Kemudian pengguna dari solusi IT-nya seperti apa? Siapa penggunanya? Apakah perawat ataukah masyarakat umum ya kalau misalnya sistem pendaftaran online, pendaftaran klinik tapi online gitu ya. Kemudian hasil akhir yang diharapkan apa? Data yang diperlukan sama pasien, jenis obat, penyakit, tempat periksa, dan lain-lain. Setelah itu ada riset. Nah, jadi teman-teman ini boleh nanti risetnya tentang IT juga boleh. Jadi bagaimana kepuasan layanan pasien atau kepuasan perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan secara paper base. Nah, kepuasannya bagaimana? Terus bandingkan misalnya dengan aplikasi menggunakan Google Form atau penggunaan aplikasi sederhana. Nah, itu adalah sebuah riset. Nah, bila sudah ada, dibaca tuh hal apa yang perlu diperbaiki atau ada mungkin kan di riset itu ada saran. Nah, itu apa yang perlu diperbaiki? Maka kita bisa berdasarkan ini, oke, kita butuh suatu software atau aplikasi untuk mempermudah ini semua. Kemudian setelah itu mempermudah ya kita membuat desain. Kita mengacu pada tahap requirement, pengembang solusi IT dapat mulai merancang hal-hal teknis dan non-teknis yang dibutuhkan. Jadi contohnya kayak misalnya alur pendaftaran pasien, maka dari sisi nursingnya, sisi nursing apa namanya ya, petugasnya atau perawatnya itu membuat suatu alur kayak dibuat gitu, alurnya dari sini ke sini ke sini ke sini. Misalnya nih saya mau dari sini langsung menuju ke A, ke B gitu. Langsung diarahkan ke sini. Misalnya jika iya klik ini, maka dia akan menuju menuju ke lembar pendaftaran yang lain. Nah, itu yang merancang adalah perawatan. Kemudian nanti kita bisa ajukan itu ke pengembang solusi IT ya, ke bagian IT-nya. Kemudian dia akan mulai mendesain layer-layernya atau modul-modulnya. Dalam suatu aplikasi itu satu page itu adalah satu modul itu. Nah, dia akan membuat itu, mengembangkan itu. Cloud servernya, cloud server atau database itu yang digunakan apa gitu. Kemudian bahasa pemrograman, nah ini orang-orang IT ini yang tahu ya. Pemilihan klien, kemudian apakah mau website atau aplikasi mobile, kemudian milestone atau rencana pengembangannya. Misalnya tahun ini kita mau ini dulu, nanti tahun kedua upgrade apa lagi. Jadi mesti software itu ada upgrade-upgrade-nya. Tuh. Kalau seperti ini misalnya kalian minat ya mau PKM tentang tentang IT ini, kalian bisa kolaborasi dengan Philcom. Tuh. Kemudian untuk non teknisnya jumlah programmer yang diperlukan ya, biaya dan waktu diperlukan. Ini biaya ini lumayan mahal ya kalau IT itu. Kemudian dokumen spesifikasi perjanjian kerjasama dan pengembang terkait, pihak terkait ini karena berlakunya itu nanti servernya itu apakah beli atau sewa gitu. Kalau beli maka kita maintenance-nya kita yang ngurusin. Nah, apakah ada orang-orang yang kompeten di bidang itu? Nah, misalnya kalau nggak ada, kita bisa sistem sewa. Sewa itu kita per bulan bayar berapa gitu. Itu terkait server ya, kayak misalnya bank datanya itu kita mau sewa atau beli.
Tuh ya, kita harus pertimbangkan juga SDM yang ada di kita juga. Mampu nggak merawat itu, maintenance itu. Ini terkait juga maintenance-nya berapa lama nih kalau ada hang, error, atau datanya hilang. Nanti perjanjiannya seperti apa, ini diurus di sini ya untuk desain itu. Nah, setelah jadi kita implementasikan ya. Setelah info semua didiskusikan pada tahap desain terpenuhi, selanjutnya pembuatan solusi IT sesuai rencana dan waktu yang disepakati. Nah, kemudian tahap keempat, verifikasi setelah solusi IT atau sebuah milestone berhasil diselesaikan, sudah jadi nih aplikasinya, maka akan diuji coba, baik oleh internal pengembang atau oleh pengguna. Apakah dia friendly, ya, user friendly atau enggak. Nah, kita bisa memberikan feedback. Nah, ini ya, ketika apakah ada kesalahan, terus aplikasi tidak dapat digunakan, fitur, kemudahan atau kesulitan dalam penggunaan. Nah, kemudian feedback ini ditanggapi oleh pihak pengembang dan menjadi masukan dalam revisi IT yang dikembangkan. Setelah fix ya, setelah merasa puas, maka kita ke tahap 5, maintenance. Memastikan solusi ini dapat terus berjalan tanpa hambatan. Ya. Jadi ini contoh hambatannya, website tidak dapat diakses. Ini kadang biasanya kalau website tidak dapat diakses itu, biasanya websitenya kan kita ada biaya maintenance itu 1 tahun sekali. Kalau kita nggak bayar, biasanya websitenya itu hilang, ya hilang atau mungkin berganti. Kadang ada yang datanya itu masih ada, kita bisa nebus berapa juta gitu ya, itu data kembali. Tapi ada juga yang datanya hilang semua. Jadi kalau benar yang tadi ya, kalau kita mau bikin suatu web atau aplikasi, orangnya siapa, tim tim penanggung jawabnya siapa, dari sisi pengguna maupun pengelola. Nah, itu kalau harus ada maintenance, kalau enggak bisa hilang. Jadi kalau kita emang bikin web sendiri, punya institusi kita sendiri, itu biasanya sih tidak ya. Kemudian atau aplikasi tidak dapat menampilkan data. Kemudian pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya. Ini hambatan. Kalau ini pengembangan aplikasi secara cepat, yang pertama tadi sama kayak tadi ya. Analisis quick design. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa PKM ini pakai ini ya. Kemudian membangun, mendemonstrasikan, setelah itu revisi lagi mungkin sampai fix baru dites. Kalau tes sudah oke, kita ke implementasi. Ini kalau strategi implementasi teknologi informasi dalam keperawatan. Strateginya eh, pakai ini ya, aspek etik legal terkait nanti misalnya ada yang kayak JKN itu kan kita harus scan KTP. Ya, jangan sampai nanti ada kebocoran informasi yang akan menimbulkan kehebohan ya, seperti beberapa waktu lalu yang banyak orang di WA atau dikirimi pesan yang isinya penipuan. Ya, ada yang suruh transfer ini karena dia berhasil membobol big datanya dari satu apa ya, aplikasi entah mobile banking atau aplikasi JKN gitu. Kemudian ada beberapa dasar-dasar hukumnya terkait pelayanan perawatan, kemudian juga undang-undang ITE juga itu eh, perlu kita tetapkan dulu. Kemudian meminimalisir hambatan dan kendala SDM, finansial, kebijakan, dan faktor keamanan ya, termasuk keamanan datanya. Ini kalau aplikasi teknologi informasi dalam keperawatan ada telehealth, pelayanan menggunakan teknologi elektronik pada pasien dalam keterbatasan jarak ya. Ini yang udah pernah kita terapkan ketika masa-masa COVID ya, kita pakai telehealth, telenursing, home care, telenursing. Jadi kita memang dari jarak jauh, kita video call. Kalau memang dia butuh kita home care ya, misalnya waktu itu ada pasien yang dia mengeluh di WA ya, di WA itu dia sesak nafas, kemudian pucat, merasa deg-degan, merasa takut gitu. Untuk mengkonfirmasi itu kita video call. Nah, setelah di video call kok kelihatannya baik-baik aja. Nah, kita bisa anjurkan berikan advice lewat telenursing itu. Kalau memang kondisinya gawat, nah kita bisa kirim home care. Waktu itu ada yang sampai saturasinya turun, jadi kita kirim kit home care ke mereka. Jadi masih tetap jaga jarak ya. Jadi COVID itu sangat mendobrak, teknologi informasi ini berkembang sangat pesat. Kemudian ada electronic health record.
Ini yang sudah banyak dikembangkan ya electronic health record, cuman tidak bisa menyeluruh karena salah satu keterbatasan kalau kita menggunakan EHR ini, masing-masing respon pasien itu berbeda. Jadi kita harus memberikan apa ya deskripsi masing-masing pasien. Kita tidak bisa menetapkan bahwa pasien A kriteria hasilnya harus A, B, C, D, tapi kita harus bisa memilih satu-satu sesuai kondisi pasien. Nah, ini untuk manfaat teknologi informasi dalam keperawatan. Ini ada efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan, misalnya pasiennya hanya mungkin saya pusing ngeluh dari terus rumahnya jauh. Nah, kalau rumahnya jauh kita bisa memangkas biaya itu ya dari sisi mungkin antrian, biaya dokter praktek, ruang kawat darurat dan lain-lain. Kita bisa memangkas efisiensi itu. Kalau sekarang kan ada itu ya, kayak contohnya Halodoc itu bisa kita ketik ini obatnya apa, terus kemudian obatnya dikirim ke rumah. Nah itu bisa juga. Itu manfaatnya itu kita nggak perlu lama-lama antri gitu. Kalaupun nanti misalnya ada ini ya, salah satu aplikasi di salah satu rumah sakit itu ada jadwal dokter praktek, terus kita mau pilih ke dokter siapa, kita langsung isi data kita di situ untuk dapat nomor urut ya, nomor antrian. Jadi datang jam berapa itu meminimalkan antrian juga. Kemudian dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis ya. Bisa tadi kayak Halodoc itu bisa di mana-mana ya seluruh Indonesia. Kemudian telenursing dapat mengurangi kunjungan dari masa rawat inap di RS. Nah, ini juga bisa ya. Jadi misalnya sudah fase ininya ya 3 kali 24 jam sudah membaik, itu bisa pulang tapi nanti berikutnya adalah telenursing, menggunakan telenursing. Kemudian dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Jadi ada dipantau melalui HP ya. Kalau sekarang yang paling sederhana aja dipantau melalui WA atau grup WA. Kemudian dapat dimanfaatkan dalam bidang perawatan, model distance learning. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah Anda di rumah, saya di kampus, tapi menggunakan Zoom. Kemudian juga ada Learning Management System pakai PLM. Jadi tugas sudah di situ semua, materi sudah diatur di situ. Nah, itu adalah salah satu manfaat teknologi informasi dalam dunia keperawatan. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Ada yang mau didiskusikan? Ada? Belum. Oke ya, saya rasa teman-teman sudah awam sekali dengan teknologi informasi ya. Nanti bisa di-upgrade dalam perjalanan 1 semester ini. Sudah ada penjelasan silabus dari Bu Devi apa belum? Belum. Belum ya? Ya, nanti Benar. kalau Bu Devi masuk akan dijelaskan baik itu tugas-tugasnya ataupun ide-ide kalian. Boleh aja ide random, nggak masalah. Mau bikin yang mudah, misalnya pengerjaan tugas bagaimana, atau eh, bagaimana memudahkan mahasiswa itu belajar dengan baik itu bagaimana. Nanti bisa kalian punya ide di sini dituangkan dalam bentuk project. Oke, total mahasiswa berapa, Dek? 152 yang di sini. Kurang lebih 180. Berapa? 180. Tapi sepertinya enggak 180 sekarang. Mungkin sekitar Oh, 10. oke, oke. Ya. Untuk sekarang kayaknya udah 170-an, Nars. Soalnya ada beberapa teman yang udah keluar juga, Nars. Oh, gitu. Oh, tujuh. Oke. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Untuk sekarang nggak ada, Nars. Oke. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada, saya tutup dulu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Nars. Terima kasih, Nars.